Liga Champions harus jadi rumahnya AC Milan. Setelah mendapatkan hasil buruk di Liga Champions musim lalu, bek kanan AC Milan David Calabria tidak ingin mengulang kisah yang sama di musim ini. Ia berharap Liga Champions dapat menjadi rumahnya AC Milan. Milan akan memulai perjalanannya di Liga Champions Grup E dengan menghadapi Salzburg di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, Rabu 7 September dini hari waktu Indonesia Barat. Dibandingkan dengan musim lalu, grup E terbilang tidak berat bagi Milan. Selain Salzburg, Milan hanya akan bertemu dengan Dinamo Zagreb. Satu-satunya lawan yang terkuat yang mungkin saja bisa menyulitkan Milan adalah Chelsea. Tidak seperti musim lalu, saat Milan harus satu grup dengan Liverpool, Atletico Madrid, dan Porto. Pada musim tersebut, Milan harus terhenti langkahnya sebagai juru kunci grup B setelah hanya bisa mengoleksi 4 poin, hasil dari sekali menang, sekali imbang, dan 4 kali kalah. Bagi Calabria, Liga Champions musim lalu adalah yang tersulit bagi Milan. Namun semenjak kegagalan tersebut, Rossoneri diakuinya telah mengalami peningkatan yang pesat. Saya kira musim lalu adalah salah satu yang tersulit di Liga Champions. Namun bermain di level ini membuat Anda berkembang, kata dia dilansir dari Sempre Milan. Tim ini semakin matang, kecepatannya kami sudah jauh lebih besar dan kami siap untuk bermain. Calabria mengakui bahwa Milan belajar banyak dari kegagalan musim lalu. Pertandingan yang menghadapi Liverpool dan FC Porto dianggapnya jadi tempat belajar Milan untuk memperbaiki tim. Tentu, laga kontra Liverpool dan Porto membantu kami. Mereka memberi kami pemahaman mengenai intensitas di kompetisi ini, ujar dia. Tapi sekarang ada lebih banyak intensitas dibanding dengan laga di Serie A, dan sekarang kami memiliki apa yang tak kami miliki musim lalu. Oleh sebab itu, Calabria sangat berharap Liga Champions bisa menjadi rumahnya AC Milan. Rossoneri adalah tim dengan pemegang gelar juara terbanyak kedua dengan 7 gelar setelah Real Madrid. Kami sudah mempersiapkan diri dengan cukup baik dan kami tidak sabar untuk memulai. Liga Champions harus menjadi rumahnya Milan, katanya. Kami akan melakukan yang terbaik di kompetisi ini. Kami menatap satu pertandingan di satu waktu dan kami tidak menetapkan batas pada diri kami sendiri. Saya harap kami mampu melakukan apa yang Paulo lakukan. Itu yang kami cita-citakan. Alasan kenapa Hakan Çalhanoğlu pantas dibenci fans AC Milan. Perselisihan antara Hakan Çalhanoğlu dan AC Milan berlanjut selama derby della Madonnina hari Sabtu kemarin. Pemain sepak bola Turki itu kini menjadi musuh bersama bagi Milanisti. Çalhanoğlu bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer dari Milan setahun yang lalu. Dan jelas hubungannya dengan para penggemar Milan telah hancur sejak saat itu. Yang aneh dari kasus Çalhanoğlu adalah hubungannya dengan beberapa mantan rekan setimnya juga rusak. Salah satu yang paling menonjol adalah hubungannya dengan Zlatan Ibrahimovic dan Theo Hernandez. Bahkan dalam autobiografinya, Zlatan mengkritik Çalhanoğlu yang dicap memanfaatkan situasi tragis dari Christian Eriksen. Kedengarannya mengerikan untuk dikatakan, tetapi Çalha telah mengambil keuntungan dari situasi yang tragis.
Bintang Inter Eriksen pingsan di lantai saat Denmark versus Finlandia karena serangan jantung. Jadi Inter membutuhkan pemain di posisi itu dan merekrut Hakan, tulis Ibrahimovic dalam bukunya. Sebelum kejadian itu, dia belum menerima tawaran apapun dari Inter atau tim lain manapun. Makian Ibra semakin keras pada bulan Mei selama perayaan gelar Scudetto Milan ketika dia secara terbuka meminta para penggemar Rossoneri yang menghadiri parade bus terbuka untuk mengirim pesan ke Hakan. Akibatnya fans Rossoneri menargetkan pemain internasional Turki dan ibunya dengan nyanyian yang menghina. Dia adalah pria berusia 40 tahun, bukan 18 tahun. Jadi saya tidak akan melakukan hal semacam itu di usianya. Dia hanya suka menjadi pusat perhatian. Dia tidak berkontribusi pada Scudetto musim ini. Dia hampir tidak bermain tetapi akan melakukan segalanya untuk menjadi fokus, jawab Çalhanoğlu beberapa minggu kemudian. Pemain internasional Turki itu tampaknya juga memiliki hubungan yang buruk dengan bek kiri andalan Milan Theo Hernandez yang dia tolak untuk berjabat tangan sebelum derby Milan hari Sabtu kemarin. Çalhanoğlu mencetak gol dalam derby Milan pertamanya sebagai pemain Inter musim lalu, merayakan golnya dari titik putih dengan meletakkan tangannya ke telinga sambil menatap kurva saat Milan. Dia mengajak Milan dengan satu posting Instagram lagi setelah pertandingan itu. Çalhanoğlu memenangkan Coppa Italia dengan Super Coppa di musim pertamanya di Inter. Tapi raihan itu seolah tak berarti apa-apa karena Milan berhasil meraih Scudetto ke-19 dengan menyalip klub Hakan di laga-laga terakhir Serie A. Kebabmen bahkan sempat sesumbar jika Inter memiliki api yang membara sebelum laga derby Milan kemarin. Kami tahu Milan telah menjadi kuat. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi kami termotivasi seperti musim lalu. Kami memiliki api yang membara di dalam. Mari kita lihat apa yang terjadi, tutur Hakan kepada DZN. Keputusan Hakan Çalhanoğlu untuk hengkang ke klub rival satu kota mungkin adalah haknya. Namun terus bersikap memusuhi AC Milan yang notabene telah turut berjasa dalam karirnya tentu bukan sebuah tindakan yang bijak dan membuat Milanisti pantas untuk tidak menyukainya. Gawat, AC Milan dan Inter terancam tak bisa beli pemain lagi di bursa transfer musim depan. Kabar buruk ini tengah menimpa dua klub raksasa Liga Italia Serie A, AC Milan dan Inter Milan, lantaran sanksi FFP yang mendera mereka baru-baru ini. Pada minggu lalu, UEFA baru saja merilis pernyataan denda terhadap 8 klub yang melanggar FFP. Dari 8 klub, AC Milan dan Inter Milan menjadi beberapa klub Liga Italia yang terkena dampak tersebut. Dua klub lain dari daratan Italia adalah AS Roma dan Juventus. Sejauh ini, baik AC Milan maupun Inter Milan telah menyatakan sepakat untuk membayar denda kepada UEFA. Dilansir dari Sempre Inter, kendati kedua tim menyatakan sikap akan bayar denda yang melilit mereka, jurnalis Italia Marco Bellinazzo justru memberikan tanggapan yang mengagetkan. Sikap AC Milan dan Inter yang ingin membayar denda mereka kemungkinan bukanlah sesuatu yang akan meringankan sanksi mereka. Jurnalis asal Italia tersebut bahkan turut mengatakan bahwa aturan kontrol keuangan dari aturan FFP sebelumnya mungkin tidak berlaku lagi. UEFA telah mengubah aturan kontrol akuntansi, aturan finansial fair play yang lama tidak lagi berlaku, ucap Bellinazzo dilansir dari Sempre Inter. Untuk klub-klub yang paling kesulitan yang tidak mematuhi aturan lama, UEFA telah memperkenalkan sanksi yang memiliki tanggal kadaluarsa. Tambahnya, Bellinazzo juga turut menyatakan bahwa jika dalam tenggat waktu denda tak kunjung dibayarkan, maka bukan tidak mungkin hukuman yang didapat oleh klub akan lebih berat. Sanksi lain dapat dipicu dalam beberapa tahun ke depan jika tenggat waktu yang ditetapkan untuk kembali mematuhi peraturan UEFA tidak dapat terpenuhi, tegas Marco Bellinazzo. Aturan sanksi finansial fair play yang mendera AC Milan dan Inter Milan, kedua tim terancam tidak dapat belanja pemain dalam bursa transfer musim depan. Hal itu juga telah dipastikan oleh jurnalis Italia Marco Bellinazzo dalam pernyataannya. Kedua tim akan mendapat larangan mendatangkan pemain. Milan dan Inter sama-sama beresiko dicegah untuk mendatangkan pemain pada bursa transfer.
Mereka hanya diizinkan melakukan penjualan keluar saja, ujar Belinazzo dilansir dari Sempre Inter. Seolah seperti sudah menyadari aturan baru mengenai FFP yang diterapkan UEFA, klub Liga Italia yang lain, Napoli bahkan sudah lebih dulu bergerak untuk membayar denda. Napoli telah bergerak maju dengan memotong biaya yang signifikan, ucap Belinazzo. Dalam beberapa tahun ke depan, akan ada pembatasan bagi klub yang terus menghabiskan lebih dari yang ditetapkan, pungkas Belinazzo.